Hebohkan seantero tanah air. Elkan Bagot secara mengejutkan menolak panggilan timnas Indonesia jelang laga super penting kontra Cina dan Jepang di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Prabowo tak tinggal diam, langsung panggil sang pemain ke istana dan beri teguran keras. Membela merah putih bukan pilihan, tapi kehormatan. Nasib Garuda kini di ujung tanduk. Akankah Elkan Bagot akan diusir dari Indonesia? Simak baik-baik. Bikin bangga bangsa. Jelang laga sengit timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Justin Hubner tiba-tiba dapat hadiah spesial langka dari Wolverhampton Wanderers. Isinya bukan main, langsung bikin heboh netizen dan picu spekulasi soal masa depan sang bek di Eropa. Dukungan penuh untuk Garuda atau kode transfer mengejutkan. Temukan jawabannya dalam video ini. Pernyataan mengejutkan, Coach Stefano Tekocu-Gura yakin timnas Indonesia bisa tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 meski diadang Cina dan Jepang. Secara terbuka, minta supporter jangan ragukan. Patrick Kluivert sebut ada strategi rahasia dan mental juara yang siap menggebrak Asia. Berikut penjelasannya. Luar biasa dan gila. Jika timnas Indonesia berhasil kalahkan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, poin FIFA langsung melejit tajam. Angkanya bukan main, bisa jadi lonjakan terbesar sepanjang sejarah. Ini hitungan detailnya yang bikin bangga dan tak percaya diri. Jadi luntur Garuda siap guncang ranking dunia, simak video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Hebohkan seantero tanah air. Elkan Bagot secara mengejutkan menolak panggilan timnas Indonesia jelang laga super penting kontra Cina dan Jepang di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Prabowo tak tinggal diam, langsung panggil sang pemain ke istana dan beri teguran keras. Membela merah putih bukan pilihan, tapi kehormatan. Nasib Garuda kini di ujung tanduk. Akankah Elkan Bagot akan diusir dari Indonesia? Simak baik-baik. Suasana di tubuh timnas Indonesia mendadak memanas menjelang laga penting menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Salah satu pilar pertahanan Garuda, Elkan Bagot, secara mengejutkan menolak panggilan untuk memperkuat tim nasional. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras, bukan hanya dari PSSI, tetapi bisa saja juga dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bagot, bek jangkung yang merumput di Inggris bersama klub Ipswich Town, disebut enggan bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia dengan alasan kebugaran dan fokus pada karier klubnya. Namun, alasan tersebut kemungkinan dianggap tidak dapat diterima oleh pihak federasi dan juga supporter timnas Indonesia, mengingat pentingnya peran Bagot dalam strategi pelatih Patrick Kluivert, terutama menghadapi dua lawan tangguh Asia Timur. Presiden Prabowo, yang selama ini dikenal aktif mendukung perkembangan sepak bola nasional, bisa saja langsung turun tangan menanggapi kabar tersebut, mungkin dalam sebuah pertemuan tertutup yang diadakan di Istana Negara. Semoga saja Prabowo memanggil langsung Elkan Bagot untuk memberikan teguran keras. Teguran tersebut disampaikan dengan nada tegas sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemain berdarah Inggris Indonesia itu. Karena tak hanya sekali dua kali sang pemain ini menolak panggilan timnas. Padahal timnas Indonesia sangat membutuhkan jasanya. Hal tersebut yang membuat nasionalisme Elkan Bagot terhadap tanah air mulai dipertanyakan fans Garuda. Tidak ada yang lebih besar dari negara. Membela merah putih adalah kehormatan, bukan pilihan. Mungkin begitu kira-kira kata Prabowo. Presiden menekankan bahwa seluruh pemain yang memiliki darah Indonesia, baik yang lahir di dalam maupun luar negeri, memiliki tanggung jawab moral untuk membela negara dalam ajang internasional. Apalagi, kehadiran Bagot di lini belakang dinilai krusial untuk meredam kekuatan serangan dari tim-tim kuat seperti Cina dan Jepang yang saat ini berada di peringkat jauh di atas Indonesia. PSSI sendiri melalui Ketua Umum Erick Thohir pasti akan mengaku kecewa atas keputusan Bagot. Pihak federasi telah melakukan berbagai pendekatan dan komunikasi intensif,
namun hasilnya nihil. Bahkan, pelatih Patrick Kluivert sudah menyiapkan rencana formasi khusus dengan mempertimbangkan kehadiran Baggett sebagai tembok utama pertahanan. Ini adalah pertandingan hidup mati. Kami tidak bisa terus mengandalkan pemain yang tidak menunjukkan komitmen penuh kepada tim nasional, begitu kira-kira kata Erik kepada awak media. Keputusan Elkan Baggett ini menuai pro dan kontra di kalangan publik sepak bola tanah air. Sebagian fans menyayangkan sikap sang pemain yang dinilai kurang menghargai kesempatan membela negara, sementara sebagian lainnya menyarankan agar federasi lebih selektif dalam naturalisasi pemain ke depannya. Kini, Timnas Indonesia harus bergerak cepat menambal lubang di lini belakang. Nama-nama seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner disebut akan menjadi tumpuan utama untuk menghadapi duel krusial melawan Cina dan Jepang yang akan berlangsung dalam 2 pekan mendatang. Presiden Prabowo pun dikabarkan telah menginstruksikan dukungan penuh terhadap Timnas Indonesia, baik dari segi logistik maupun pengamanan. Ia juga berpesan agar para pemain tetap fokus dan memberikan segalanya di atas lapangan, terlepas dari dinamika yang terjadi. Kita tidak akan pernah dipandang jika tidak bisa membuktikan diri. Saatnya tunjukkan bahwa Garuda tidak takut terbang tinggi. Pesan Prabowo yang disampaikan lewat juru bicara kepresidenan. Laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia. Tanpa Elkan Baggett, Garuda harus membuktikan bahwa semangat juang dan kekompakan tim lebih penting dari satu nama besar. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Elkan Baggett ditegur keras oleh Presiden Prabowo agar Elkan Baggett mau dan kembali memperkuat Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bikin bangga bangsa. Jelang laga sengit Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Justin Hubner tiba-tiba dapat hadiah spesial langka dari Wolverhampton Wanderers. Isinya bukan main, langsung bikin heboh netizen dan picu spekulasi soal masa depan sang bek di Eropa. Dukungan penuh untuk Garuda atau kode transfer mengejutkan. Temukan jawabannya dalam video ini. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menpaat hadiah spesial dari Wolverhampton Wanderers U21 pada musim 2024/2025. Justin Hubner terpilih sebagai pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut memang lebih banyak bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21 daripada tim utama. Namun, Justin Hubner diketahui beberapa kali sudah terlihat menjalani latihan bersama dengan tim utama. Bahkan ini telah terlihat beberapa kali dalam video latihan Wolverhampton Wanderers. Walaupun sampai saat ini Justin Hubner belum kunjung menjalani debutnya bersama tim utama. Namun, jelang ia kembali membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner mendapatkan hadiah spesial dari klub asal Inggris tersebut. Justin Hubner dipastikan terpilih menjadi pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 musim 2024/2025. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Justin Hubner melalui Instagram story pribadinya Rabu 21 Mei 2025. Dengan terpilihnya, ia menjadi pemain terbaik musim ini. Justin Hubner pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kepada teman-teman satu tim yang memilih saya untuk pemain terbaik musim ini, tulis Justin Hubner sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram story-nya Rabu 21 Mei 2025. Tentu saja penghargaan ini diberikan kepada Justin Hubner bukan tanpa alasan. Ini karena Hubner sudah bermain bersama Wolves dalam 13 pertandingan musim ini dan ia tercatat 12 kali menjadi starter. Melalui situs resmi klub Wolves, Justin Hubner membantu tim clean sheet dalam 2 pertandingan. Statistik Hubner tercatat ia telah melakukan 9 kali memotong bola, 18 tackle, sebanyak 50 kali memenangkan duel, dan 47 kali ia sukses merebut bola lawan. Untuk itu, Justin Hubner mendapatkan hadiah spesial ini meski ia sebelumnya sempat dipindahkan ke klub asal Jepang. Seperti diketahui, Justin Hubner sempat bermain di klub Cerezo Osaka. Akan tetapi saat Justin Hubner dipinjamkan ke Jepang, ia tak mendapatkan menit bermain.
Oleh karena itu, Cerezo Osaka kembali menarik sang pemain dan ia bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21. Selain itu, ia juga sibuk membela timnas Indonesia yang terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner akan kembali membela timnas Indonesia dalam 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Untuk itu, Justin Hubner bakal segera bergabung dengan para pemain timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 26 Mei 2025. Pernyataan mengejutkan, Coach Stefano Teko Cugura yakin timnas Indonesia bisa tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 meski diadang Cina dan Jepang. Secara terbuka, minta supporter jangan ragukan. Patrick Kluivert sebut ada strategi rahasia dan mental juara yang siap menggebrak Asia. Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia akan menjalani matchday terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia nantinya harus melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Tim asuhan Patrick Kluivert wajib mendulang poin sebanyak mungkin dari 2 laga ini. Hal tersebut bertujuan agar timnas Indonesia bisa mempertahankan posisinya di 4 besar klasemen Grup C. Sebagai informasi, 2 negara yang finish di posisi 2 besar dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran 4. Sedangkan 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Timnas Indonesia sementara berada di urutan keempat Grup C dengan raihan 9 poin. Meski begitu, posisi timnas Indonesia belum aman. Bahrain dan Cina yang berada di bawah Indonesia hanya terpaut 3 poin saja. Sementara itu, pelatih Bali United Stefano Cugura optimistis timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Cina dan Jepang. Pria yang sering disapa Teco itu yakin tim Merah Putih bisa mengamankan tiket lolos ke putaran 4. Lebih lanjut, Teco memberikan pesan kepada supporter timnas Indonesia. Pelatih asal Brasil itu berharap supporter bisa memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert. Teco menilai bahwa Patrick Kluivert adalah pelatih yang berkualitas. Saya yakin pasti bisa lawan Cina dan Jepang. Masih ada peluang lolos ke round 4. Semua pihak termasuk supporter harus percaya dengan pelatih baru. Semuanya harus percaya dengan tim yang ada sekarang. Menurut saya, pemain timnas punya kualitas yang bagus, kata Teco, dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Luar biasa dan gila. Jika timnas Indonesia berhasil kalahkan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, poin FIFA langsung melejit tajam. Angkanya bukan main, bisa jadi lonjakan terbesar sepanjang sejarah. Ini hitungan detailnya yang bikin bangga dan tak percaya diri. Jadi luntur Garuda siap guncang ranking dunia, simak video ini. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin cukup banyak jika berhasil menang atas Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin ini berpengaruh ke ranking FIFA. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Jika Jay Itzes DKK mengalahkan Cina, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 15,06 poin. Akan tetapi jika skuad Garuda kalah mendapatkan pengurangan 9,95 poin. Jika timnas Indonesia bermain imbang melawan Cina, tim besutan Patrick Kluivert itu mendapatkan tambahan 2,55 poin. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam laga tandang. Jepang menjamu timnas Indonesia di Suita City Football Stadium pada 10 Juni 2025. Poin yang bisa didapatkan timnas Indonesia lebih banyak ketimbang melawan Cina. Jika timnas Indonesia berhasil menang atas Jepang, maka mendapatkan tambahan 21,9 poin. Timnas Indonesia juga masih bisa mendapatkan poin yang lumayan jika menahan imbang Jepang.
Skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 9,4 poin. Akan tetapi jika kalah, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 3,1 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan melawan Cina dan Jepang demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang saat ini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka memimpin klasemen grup C dengan 20 poin. Di posisi kedua dihuni Australia dengan 13 poin. Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin. Timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin. Peringkat 1 dan 2 di akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tak disangka, pelatih Borneo FC terkejut. Bukan main setelah Stefano Lillipali tiba-tiba dipanggil kembali ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert, padahal sang gelandang andalan baru saja jadi kunci di Liga 1. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pemanggilan mendadak? Ini yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air. Berikut penjelasannya. Stefano Lillipali mendapatkan panggilan ke pemustaan latihan TC Timnas Indonesia. TC ini akan digelar mulai 26 Mei mendatang di Bali sebagai persiapan jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert terlihat memiliki kepercayaan tersendiri setelah berani memanggil Lillipali untuk bertugas bulan Juni nanti. Pasalnya, sang pemain hanya tampil dalam 3 laga dari 10 pertandingan terakhir. Pengalaman Lillipali diprediksi menjadi alasan Patrick untuk pilihannya ini, sekaligus untuk menggantikan posisi Ragnar Oratmangoen yang absen. Pelatih Borneo FC Joaquin Gomez senang akhirnya Stefano Lillipali kembali mendapatkan peluang di Timnas Indonesia. Selain itu, mereka juga mengirimkan Nadao Argawinata untuk sektor kiper. Tentunya ini jadi kabar baik karena mereka bisa memberikan kontribusi untuk negara. Untuk Stefano akan belajar seperti bayi kembali sekarang, ujar Joaquin Gomez. Untuk Lillipali ini jadi kesempatan emas untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Apalagi dia datang dengan koleksi 30 caps bersama skuad Garuda. Tentunya dia masih butuh waktu untuk melakukan adaptasi agar bisa kembali memberikan kontribusi maksimal. Saya sangat senang untuk Stefano. Sangat-sangat senang karena dia adalah anak yang sangat bagus. Dia sangat bekerja keras untuk bisa kembali karena dia tahu dia masih memiliki peluang, terangnya. Lillipali memang baru beberapa pekan kembali ke tim pasca mengalami cedera. Menurutnya hal tersebut bukan masalah karena sang pemain sudah mulai pulih. Selain itu, dia memiliki waktu bersama timnas untuk bisa 100% siap bermain pada bulan Juni. Saya bangga melihat dia kembali ke lapangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Itu hal yang bagus dan ditambah dengan panggilan tim nasional yang juga. Jadi kami berharap yang terbaik bagi mereka, terangnya. Joaquin menambahkan baik Lillipali dan Nadao akan fokus lebih dulu bersama Borneo. Pasalnya mereka masih memiliki 1 pertandingan terakhir melawan Persik Kediri pada Jumat nanti sebelum mereka berangkat ke Timnas. Mereka akan bersama kami terlebih dulu untuk mendapatkan 3 poin di hari Jumat. Setelah itu mereka akan fokus di tim nasional dan membuat klub dan kota ini bangga, tutupnya. Jelang babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim nasional Indonesia melakukan manuver penting dalam persiapan tim. Pelatih kepala Patrick Kluivert kemungkinan akan mengadakan rapat intensif bersama jajaran pengurus PSSI untuk menentukan komposisi akhir skuad yang akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan TC di Bali. Hasil dari rapat tersebut menciptakan kejutan besar. Bisa saja pencoretan nama Asnawi Mangku Alam Bahar dari daftar 32 pemain, serta pemanggilan gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Apabila benar, rapat berlangsung secara tertutup di kantor PSSI, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Exco PSSI Arya Sinulinga, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali, serta seluruh staf kepelatihan Timnas Indonesia.
Agenda utama rapat adalah finalisasi nama-nama pemain yang akan disiapkan untuk menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi. Mungkin menurut sumber internal PSSI, keputusan mencoret Asnawi bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Patrick Kluivert bisa saja disebut telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa sang pemain dalam beberapa bulan terakhir, baik di level klub maupun tim nasional. Kami menilai Asnawi telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi tim selama bertahun-tahun, tetapi untuk fase penting seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, kami harus membuat keputusan berdasarkan kondisi terbaru dan kebutuhan strategi tim. Mungkin begitu kira-kira, kata Patrick Kluivert. Kluivert menekankan nanti bahwa pencoretan Asnawi bukan karena masalah kedisiplinan atau non-teknis, melainkan murni keputusan taktis. Ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain yang dinilai lebih siap untuk mengisi peran penting dalam sistem permainan yang sedang dikembangkan tim pelatih. Sebagai gantinya, semoga saja Kluivert memanggil nama yang tak asing di dunia sepak bola nasional, Beckham Putra Nugraha. Pemain muda Persib Bandung itu dinilai menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini dan dianggap siap untuk bersaing di level internasional. Beckham memiliki kualitas teknik yang tinggi, mobilitas yang bagus, dan kemampuan membaca permainan yang makin matang. Kami ingin melihat bagaimana dia bisa berkontribusi dalam intensitas persiapan menuju laga-laga berat melawan Cina dan Jepang. Begitu kira-kira, kata Kluivert. PSSI menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Kluivert. Dalam keterangannya, Ketua Umum Erick Thohir mengatakan bahwa profesionalisme adalah prinsip utama yang dijalankan dalam tim nasional saat ini. Kami ingin memastikan bahwa semua keputusan teknis berada di tangan pelatih. Pemain yang dipanggil harus sesuai dengan kebutuhan tim saat ini, bukan hanya berdasarkan nama besar, ujar Erick Thohir. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang dan akan berlangsung selama 2 pekan. Dalam periode ini, pelatih akan memfokuskan pada taktik bertahan dan serangan balik cepat, strategi yang dipersiapkan untuk menghadapi tekanan tinggi dari tim-tim raksasa Asia seperti Jepang dan China. Cina dan Jepang sendiri dijadwalkan menjadi lawan Indonesia masing-masing pada 5 dan 10 Juni 2025 dalam lanjutan grup G kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sangat krusial bagi Garuda yang menargetkan kejutan di ronde ketiga dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Keputusan mencoret nama besar seperti Asnawi bisa saja menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Meski demikian, kehadiran Beckham Putra membawa harapan baru, khususnya dari kalangan pendukung Persib dan publik yang menantikan wajah-wajah baru di tubuh tim nasional. Dengan waktu persiapan yang semakin sempit dan lawan yang semakin berat, langkah berani Kluivert ini menjadi pertaruhan yang menarik. Apakah keputusan ini akan memperkuat Timnas Indonesia atau justru menjadi bumerang? Jawabannya akan terlihat di lapangan saat Garuda menghadapi dua raksasa Asia dalam perjuangannya menuju panggung dunia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Asnawi Mangkualam dicoret oleh Patrick Kluivert? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pengakuan mengejutkan dari media Cina. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina akui tak akan mudah. Kalahkan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atmosfer mencekam, supporter fanatik dan performa Garuda yang meningkat. Jadi, alasan negeri tirai bambu waspadai ancaman serius dari anak asuh Patrick Kluivert. Media Cina meyakini tim nasional Cina kesulitan mendapatkan poin dari kunjungan di markas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Cina kini tengah terjepit di klasemen sementara grup C ronde ketiga. Kini anak asuh Branko Ivankovic mengoleksi 6 poin dari 8 laga. Peluang Wulei dan kawan-kawan sudah tertutup untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui 2 besar di grup C ronde ketiga.
Satu-satunya peluang Cina untuk menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 adalah melaju ke ronde keempat. Syaratnya Cina harus sapu bersih kemenangan di laga lawan Timnas Indonesia dan Bahrain. Kalah di markas Timnas Indonesia dipastikan bakal mengubur mimpi Cina tampil di Piala Dunia 2026. Misi krusial Wu Lei dan kolega untuk meraih kemenangan di markas Timnas Indonesia jelas menemui aral melintang. Media dalam negeri 163 meyakini bahwa Cina bakal kesulitan mendapatkan poin di markas Timnas Indonesia. Faktor pertama adalah materi skuad Timnas Indonesia yang sangat tangguh. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Bagi tim Branko Ivankovic, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia, tulis 163. Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk TC Timnas Indonesia. Dari 32 nama tersebut, ada 19 pemain naturalisasi yang bermain di berbagai klub di luar negeri, terutama di benua Eropa. Kehadiran mereka jadi faktor utama Cina bakal kesulitan menghadapi Timnas Indonesia. Indonesia sudah mengumumkan 32 nama pemain dan Kluivert memanggil 19 pemain naturalisasi, tulis 163. Selain itu, Timnas Indonesia dianggap bukan tim dari wilayah Asia Tenggara. Mereka dianggap sebagai tim yang berasal dari Belanda. PSSI punya target ambisius untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan sekadar veteran, Jordi Amat menolak. Disebut uzur dan siap tempur di lini belakang Timnas Indonesia jelang duel maut lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 meski usia. Tak lagi muda, sang bek naturalisasi tegaskan dirinya masih lapar akan prestasi. Saya bukan datang ke sini untuk menikmati sisa karier, saya datang untuk bertarung demi Garuda. Jordi Amat bangga kembali bertugas bersama Timnas Indonesia. Jordi masuk dalam daftar 32 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan TC di Bali untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert kali ini memanggil 5 pemain untuk bertugas sebagai bek. Selain Jordi, ada Jay Itzas, Justin Hubner, Mas Hilgers, dan Rizky Ridho. Tentunya ini akan membuat persaingan untuk mendapatkan caps Timnas semakin sengit. Jordi Amat senang mendapatkan panggilan ke Timnas lagi. Apalagi tugasnya bersama Johor Darul Ta'zim sudah selesai dan siap segera bergabung ke TC. Dia memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa segera beradaptasi dengan tim. Apalagi Timnas Indonesia memasang target tinggi pada bulan Juni nanti. Kembali bertugas, tulis Jordi Amat. Pemain berusia 33 tahun ini menyadari bahwa skuad Garuda akan dihadapkan pada laga yang krusial. Mereka akan berhadapan dengan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Kemenangan akan menentukan nasib Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya dengan mempertahankan posisi keempat klasemen grup C. Bermain melawan Cina akan jadi sarana untuk mendapatkan 3 poin sebelum mereka bertandang ke markas Jepang. Pertandingan besar di depan mata melawan Cina dan Jepang untuk ronde 3. Mari kita buat ini menjadi penting. Tutupnya. Sementara itu, Jordi sempat mendapatkan panggilan untuk laga bulan Maret lalu. Namun dia hanya berada di bangku cadangan dan tidak mendapatkan menit bermain. Caps terakhirnya bersama skuad Garuda tercipta saat pertandingan kandang melawan Jepang pada tahun lalu yang berakhir dengan skor 0-4 saat itu. Hadirnya Jordi menjadi sinyal bahwa Patrick Kluivert lebih mengandalkan pemain-pemain yang sudah berpengalaman untuk berada di tim. Putra Nugraha, pemain muda Persib Bandung itu dinilai menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini dan dianggap siap untuk bersaing di level internasional. Beckham memiliki kualitas teknik yang tinggi, mobilitas yang bagus, dan kemampuan membaca permainan yang makin matang. Kami ingin melihat bagaimana dia bisa berkontribusi dalam intensitas persiapan menuju laga-laga berat melawan Cina dan Jepang. Begitu kira-kira kata Kluivert. PSSI menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Kluivert. Dalam keterangannya, Ketua Umum Erick Thohir mengatakan,
bahwa profesionalisme adalah prinsip utama yang dijalankan dalam tim nasional saat ini. Kami ingin memastikan bahwa semua keputusan teknis berada di tangan pelatih. Pemain yang dipanggil harus sesuai dengan kebutuhan tim saat ini, bukan hanya berdasarkan nama besar, ujar Erick Thohir. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang dan akan berlangsung selama 2 pekan. Dalam periode ini, pelatih akan memfokuskan pada taktik bertahan dan serangan balik cepat, strategi yang dipersiapkan untuk menghadapi tekanan tinggi dari tim-tim raksasa Asia seperti Jepang dan China. China dan Jepang sendiri dijadwalkan menjadi lawan Indonesia masing-masing pada 5 dan 10 Juni 2025 dalam lanjutan grup G kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sangat krusial bagi Garuda yang menargetkan kejutan di ronde ketiga dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Keputusan mencoret nama besar seperti Asnawi bisa saja menjadi bahan